Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Aprilia Nurul Wafa dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan membahas materi mengenai lapisan masyarakat dalam area global atau yang sering disebut dengan stratifikasi global. Nah, kita cari tahu dulu apa itu lapisan masyarakat dalam area global. Lapisan dalam masyarakat area global adalah pembagian masyarakat dunia ke dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan status, serta bagaimana perbedaan ini memengaruhi kualitas hidup dan akses sumber daya secara internasional. Artinya, lapisan dalam masyarakat di area global ini berarti pengelompokan orang-orang di seluruh dunia ke dalam tingkat-tingkat yang berbeda berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan status sosial mereka. Perbedaan lapisan ini mengaruhi bagaimana kualitas hidup setiap orang. Orang di lapisan atas biasanya lebih mudah mendapatkan akses ke pendidikan yang bagus, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan fasilitas lain. Sedangkan orang di lapisan bawah cenderung kesulitan mendapatkan akses tersebut, hingga kualitas hidup mereka menjadi lebih rendah. Jadi, lapisan masyarakat global ini mengatur siapa yang punya lebih banyak kesempatan dan sumber daya, dan siapa yang punya lebih sedikit, sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Namun terkadang orang bisa berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Nah, selanjutnya kita bahas tentang lapisan utama apa saja masyarakat dalam area global ini. Yang pertama adalah kelas atas global. Orang-orang yang super kaya, pemilik modal internasional, pemimpin perusahaan multinasional, selebriti global, dan pemegang kekuasaan politik dunia ini termasuk ke dalam kelas atas global. Nah, contohnya ini seperti miliarder teknologi seperti Elon Musk, lalu keluarga kerajaan Saudi, lalu ada perusahaan raksasa seperti Toyota, Google, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelas menengah global, seperti pekerja profesional, akademisi, pegawai negeri terdidik, karyawan perusahaan, dan wirausahawan skala menengah. Mereka ini punya akses pada pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi. Contohnya yaitu dosen di universitas, dokter, pegawai bank internasional, atau programmer yang ada di salah satu negara seperti India. Yang ketiga yaitu kelas pekerja global atau working class. Nah, kelas pekerja global ini seperti buruh pabrik, petani, pekerja kasar, pekerja migran, dan masyarakat miskin perkotaan atau pedesaan. Kelas pekerja global ini terbatas pada pekerjaan fisik mereka dengan upah yang rendah dan pelindungan sosial minim. Contohnya itu buruh garmen di salah satu negara yang ada di Bangladesh, pekerja tambang yang ada di Afrika, buruh migran yang ada di Timur Tengah. Lalu yang terakhir ada kelompok rentan atau juga disebut sebagai underclass. Nah, kelompok rentan ini terdiri dari pengungsi, masyarakat adat terpinggirkan, orang miskin ekstrim, dan pengangguran global. Nah, dalam kelompok rentan ini paling sedikit menikmati manfaat globalisasi dan sering jadi korban eksploitasi dan ketidakadilan. Contohnya ini seperti pengungsi Suriah, masyarakat adat Amazon, dan anak jalanan di negara-negara yang miskin. Lalu kita bahas faktor-faktor apa saja sih yang menjadi pembentuk lapisan masyarakat global ini. Yang pertama yaitu kekayaan. Kekayaan adalah salah satu faktor paling mendasar dalam pembentukan lapisan masyarakat. Orang yang memiliki kekayaan materi atau harta benda lebih banyak biasanya menempati lapisan atas dalam masyarakat, sedangkan yang kurang mampu berada di lapisan bawah.
Contohnya ini adalah perbedaan antara negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat dengan negara-negara berkembang atau miskin seperti di Afrika atau beberapa bagian Asia. Nah, negara-negara maju ini memiliki kekayaan ekonomi yang besar sehingga warga negara mereka mayoritas berada di lapisan sosial yang lebih tinggi dibanding warga negara berkembang. Yang kedua ada kekuasaan. Individu atau kelompok dengan kekuasaan besar biasanya menempati posisi sosial atas. Kekuasaan seringkali terhubung dengan kekayaan dan bisa mendatangkan kekayaan juga. Contohnya ini adalah Presiden Amerika Serikat yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi tidak hanya dalam negerinya, tapi juga secara internasional. Nah, kekuasaan ini menempatkan Amerika Serikat berada di posisi sosial paling atas. Lalu yang ketiga ada kehormatan. Kehormatan atau prestis berupa penghargaan sosial yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kontribusi, status, atau perilaku mereka. Faktor ini bisa berdiri sendiri, selain kekayaan dan kekuasaan, dan sering terlihat dalam masyarakat tradisional atau berdasarkan status turun-temurun. Nah, contohnya ini para ilmuwan terkenal atau tokoh agama atau aktivis hak asasi manusia yang dihormati secara global seperti Paus Fransiskus atau Malala Yousafzai. Nah, memperoleh prestis yang tinggi meski mungkin tidak semuanya kaya secara materi. Mereka ini termasuk dalam lapisan sosial berdasarkan penghormatan masyarakat dalam dunia. Selanjutnya yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi faktor pembentuk stratifikasi sosial, terutama dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi umumnya meningkatkan status sosial seseorang dan membuka peluang pekerjaan atau profesi dengan posisi sosial yang lebih tinggi. Nah, contohnya ini orang dengan gelar akademik dan pekerjaan profesional seperti dokter, insinyur, dan profesor di berbagai negara biasanya mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dan akses lebih baik terhadap sumber daya dibanding dengan yang pendidikannya di bawahnya. Selanjutnya yaitu status sosial. Status sosial berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu dalam masyarakat. Status bisa berbeda tergantung konteks sosial dan lokasi. Contohnya ini terlihat pada peran dan jabatan seseorang dalam keluarga atau komunitas mereka. Misalnya seorang diplomat atau pejabat tinggi di sebuah organisasi internasional punya status sosial berbeda dibanding pekerja biasa di sektor informal. Lalu yang terakhir adalah keturunan. Dalam beberapa masyarakat, stratifikasi sosial ditentukan secara turun-temurun melalui kelahiran atau perkawinan dalam keluarga tertentu. Misalnya sistem kerajaan atau aristokrasi di beberapa negara masih menunjukkan bahwa keturunan menentukan posisi sosial secara signifikan, seperti keluarga kerajaan Inggris atau kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Nah, selanjutnya kita bahas dimensi lapisan masyarakat di dalam area global. Yang pertama adalah ekonomi. Nah, pada ekonomi ini menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran dan ekonomi pada kelompok individu di negara-negara. Aspek ini menunjukkan tingkat kemakmuran di kelompok individu di seluruh dunia. Contohnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman ini memiliki tingkat kekayaan dan pendapatan per kapita yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara miskin di Afrika atau Asia Selatan. Di tingkat individu, perbedaan jelas terlihat antara miliarder dunia dan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Perbedaan ekonomi ini menentukan akses seseorang terhadap kebutuhan hidup, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Yang kedua yaitu pekerjaan dan status. Dimensi pekerjaan dan status ini menunjukkan perbedaan dalam jenis pekerjaan dan penghormatan sosial yang diterima.
Contoh nyatanya adalah CEO perusahaan besar yang memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan pekerja pabrik atau buruh kasar. Di tingkat global, pekerja dengan keahlian tinggi di bidang teknologi atau keuangan biasanya menduduki posisi sosial lebih tinggi dibanding pekerja sektor informal. Status ini menentukan pengaruh sosial dan peluang pengembangan karir pada seseorang. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan ini menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan lapisan masyarakat karena menentukan kualitas dan kesempatan individu. Anak-anak di keluarga kaya di negara maju memiliki akses lebih mudah ke pendidikan tinggi dan berkualitas. Sedangkan anak-anak di daerah miskin atau negara yang berkembang ini sering kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan tinggi membuka jalan untuk pekerjaan bergengsi dan status sosial yang lebih tinggi seperti menjadi akademisi atau profesional di bidang tertentu. Lalu kita bahas sifat dari lapisan masyarakat dalam area global ini. Yang pertama bersifat hierarkis. Masyarakat global tersusun dari lapisan atas sampai bawah. Dari mulai elit global, kelas menengah, kelas pekerja, dan kelompok rentan. Ada perbedaan status, prestis, dan kekuasaan yang jelas. Nah, yang kedua yaitu bersifat universal. Fenomena ini ada di mana-mana, tidak terbatas pada satu negara atau benua atau budaya saja. Contohnya ini seperti pekerja migran di Arab Saudi, buruh pabrik di Bangladesh, sampai miliarder di Amerika. Semuanya ini masuk ke dalam hierarki global. Nah, yang ketiga bersifat dinamis atau dapat berubah. Seseorang bisa naik atau turun lapisan melalui pendidikan, migrasi, mobilitas kerja, atau inovasi mereka. Contohnya, anak miskin di India ini bisa jadi pengusaha sukses teknologi global. Lalu kita bahas pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari lapisan masyarakat dalam area global ini. Yang pertama, lapisan masyarakat yang terbentuk menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan status sosial. Contohnya ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki akses luas pendidikan, kesehatan, atau lapangan kerja yang berkualitas sehingga warga negaranya cenderung hidup berkecukupan. Sedangkan negara berkembang di Afrika atau Asia Selatan ini menghadapi kemiskinan dan keterbatasan akses sumber daya sehingga membuat lapisan dalam masyarakat mereka semakin sulit untuk naik ke lapisan atas. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok lapisan bawah dalam berbagai bentuk seperti perlakuan tidak adil, stereotip negatif, dan pembatasan akses terhadap sarana penting. Selanjutnya dapat menyebabkan stres psikologis dan ketidakadilan pada lapisan masyarakat bawah akibat ketidakmampuan memenuhi ekspektasi sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya adalah pekerja migran atau buruh kasar yang mengalami stres akibat beban kerja berat dan upah yang mereka dapatkan rendah. Nah, selanjutnya lapisan masyarakat yang kaku ini dapat menghambat mobilitas sosial sehingga individu yang terlahir di lapisan bawah sulit naik ke lapisan atas karena terbatasnya peluang yang tersedia. Lalu, lapisan sosial yang sama dapat mempererat solidaritas di dalam kelompoknya. Namun, stratifikasi sosial ini juga dapat memicu konflik antar kelompok karena ketidaksetaraan dan perbedaan status. Yang terakhir adalah stratifikasi sosial ini juga memiliki pengaruh positif, yakni mendorong individu untuk berprestasi dan meningkatkan status sosialnya melalui pendidikan dan kerja keras sebagai pendorong mobilitas sosial vertikal. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.